Saudara-saudari para adorator yang terkasih, Yesus sedang dalam perjalanan ke Yerusalem. Seseorang yang tidak disebut namanya bertanya kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Kisah ini bisa kita baca dalam Injil Lukas bab 13 ayat 22 sampai dengan 30. Yesus tidak memberi jawaban langsung atas pertanyaan itu, tetapi menjelaskan bagaimana orang bisa masuk ke dalam kerajaan surga, yaitu dengan berjuang untuk bisa masuk melalui pintu yang sesak. Kiasan pintu yang sesak atau sempit menggambarkan jalan masuk menuju keselamatan yang tidak populer dan sulit. Pintu sempit atau sesak yang dimaksudkannya adalah jalan keselamatan yang telah diajarkannya yang berbeda dan bertentangan dengan jalan yang lebih populer dan mudah yang telah diajarkan oleh para pemimpin religius. Kiasan pintu sesak di sini mirip dengan apa yang dikatakan oleh Matius yang juga menyebutkan pintu yang sempit menuju ke jalan keselamatan dan pintu yang lebar menuju ke jalan kebinasaan. Dengan perintah ini, Yesus menekankan perlunya perjuangan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, karena hanya sedikit yang bisa masuk melalui jalan keselamatan yang sesak dalam waktu yang singkat. Karena sempitnya pintu menuju jalan keselamatan, para murid harus berjuang supaya bisa masuk ke dalam kerajaan Allah dan memperoleh hidup yang kekal. Di samping usaha manusia, tentu rahmat Allah diperlukan supaya bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Usaha manusia saja tidak cukup, sebab banyak orang berusaha untuk masuk tetapi tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah dan memperoleh hidup kekal. Itu tidak sepenuhnya hasil dari usaha manusia, tetapi rahmat dan belas kasih Allah itu memainkan peranan penting. Sebab masuk ke dalam kerajaan Allah itu tergantung pada tuan rumah yang memiliki otoritas untuk membuka dan menutup pintu kerajaan Allah. Selain pintu yang sempit, pintu itu juga dikontrol oleh tuan rumah. Maka dikatakan, jika tuan rumah sudah menutup dan mengunci pintu rumahnya, mereka tidak bisa masuk meskipun pintu diketuk-ketuk dan minta dibukakan. Nah, penolakan tuan rumah terungkap dalam jawaban ini. "Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan." Ini berarti bahwa tuan rumah yang adalah Allah atau Kristus mengenal dan mengetahui kejahatan atau perbuatan jahat yang mereka lakukan, sehingga menutup dan mengunci rumahnya. Mereka bukanlah sahabat tuan rumah, walau mereka telah makan dan minum bersama serta mendengarkan ajaran tuan rumah, karena mereka tetap saja melakukan kejahatan. Mengenal Yesus dan mendengarkan ajarannya itu tidaklah cukup untuk masuk surga. Pengenalan akan pribadi dan ajaran Yesus tidak bernilai jika seseorang tetap saja tidak melakukan apa yang diajarkannya. Hanya orang yang melakukan atau mentaati ajarannya akan masuk melalui pintu yang sempit dan bergabung dengan Abraham, Ishak, Yakub, dan semua nabi dalam kerajaan Allah. Dalam kerajaan Allah, semua orang yang diizinkan masuk akan bersukacita. Situasi ini kontras dengan yang dialami oleh mereka yang berada di luar.
Mereka dicampakkan keluar dan di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ini menggambarkan hukuman kekal di neraka. Ratapan mengekspresikan kesedihan dan kertak gigi menggambarkan kemarahan dan kebencian. Perasaan itu akan muncul pada diri orang yang dicampakkan keluar dari kerajaan Allah, atau orang yang tidak diizinkan masuk ke dalam sukacita kerajaan Allah. Orang-orang bukan Yahudi diizinkan masuk ke dalam kerajaan Allah melalui pintu yang sempit atau sesak. Bangsa-bangsa lain juga akan berpartisipasi dalam perjamuan Allah. Mereka akan datang dari timur dan barat, dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Sifat universal dari perjamuan surgawi dilukiskan oleh kedatangan mereka dari 4 penjuru bumi. Perayaan perjamuan surgawi itu akan mencakup orang-orang, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, dalam satu keluarga Allah. Para saudara, pernyataan Yesus ini diakhiri dengan kata-kata, "Yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Orang yang terakhir dalam konteks ini mungkin merujuk pada bangsa-bangsa lain atau orang bukan Yahudi yang dianggap oleh orang Yahudi sebagai orang yang paling tidak mungkin masuk ke dalam kerajaan Allah. Sementara orang yang pertama adalah orang Yahudi yang menganggap dirinya lebih unggul dari bangsa lain dalam banyak hal. Bangsa lain yang dianggap najis dan tidak diharapkan menjadi bagian dari sisa Israel justru diizinkan masuk ke dalam perjamuan surgawi. Sementara orang Yahudi yang menganggap dirinya suci tidak diizinkan masuk. Di sini kita diingatkan untuk tidak menempatkan diri sebagai yang paling utama dan paling suci. Para saudara, bagaimana orang bisa diselamatkan? Bagi Yesus, keselamatan itu hasil perjuangan melewati pintu yang sempit dan sesak, yaitu jalan keselamatan yang tidak populer dan sulit yang diajarkan oleh Yesus. Maka kita harus melewati jalan yang tidak populer dan sulit dengan merendahkan diri di hadapan Allah. Kita tidak boleh menyombongkan diri karena hal itu menyebabkan kita sulit masuk lewat pintu yang sempit. Dengan ini, kita diajarkan agar tahu diri di hadapan Allah yang Maha Besar. Selain usaha manusia, keselamatan itu tergantung pada rahmat dan belas kasih Allah. Usaha manusia saja tidak cukup, sebab banyak orang berusaha untuk masuk tetapi tidak dapat. Rahmat dan belas kasih Allah memainkan peran yang amat penting. Unsur rahmat dan belas kasih Allah itu ditekankan dalam kiasan pintu ditutup oleh tuan rumah. Tuan rumah, yakni Yesus, dialah yang mengontrol buka atau tutupnya pintu kerajaan Allah. Dibukanya pintu kerajaan surga itu tidak tergantung pada pengenalan akan pribadi Yesus dan ajarannya. Pengenalan akan pribadi dan ajaran Yesus tidak bernilai jika seseorang tetap saja tidak melakukan apa yang diajarkannya. Hanya orang yang melaksanakan atau mentaati ajarannya akan masuk melalui pintu yang sempit dan bergabung dengan Abraham, Ishak, Yakub, dan semua nabi dalam kerajaan Allah dengan penuh sukacita.
Semoga berkat Tuhan senantiasa melimpah atas kita semua. Amin.